Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Fitriani dengan NPM 2417051023 dari Prodi Ilmu Komputer kelas B. Pada video kali ini di sini saya akan mengerjakan tugas ke-9 dari mata kuliah Kom dan Jarkom Praktikum. Sebelum saya masuk ke tugas ke-9, di sini saya record menggunakan aplikasi Zoom dengan partisipan hanya saya sendiri. Bisa kita lihat di sini. Oke, tanpa menunggu dan berlama-lama, kita langsung ke halaman Cisco, tugas ke-9. Oke, jadi tugas ke-9 ini kita tuh disuruh memasukkan IP yang sudah dipetakan, um, atau yang sudah dipecah menjadi bagian subnet-subnet. Jadi IP address 192.168.5.0 itu dibagi menjadi ke-6 jaringan gitu. Sebagai contoh, network pertama itu kan membutuhkan 126 host. Berarti kita cocok menggunakan prefix yang 25 gitu. Karena menghasilkan 128 host gitu. Jadi rentangnya 0 sampai 127 untuk network pertama. Terus untuk network yang kedua itu perlunya kan 62 host ya. Berarti cocoknya pakai prefix 26 karena menghasilkan 64 host. Jadi cocok banget untuk yang 62 host ini. Terus untuk network 5 nih, network 5 itu butuh 2 host karena cuma butuh router ke router. Makanya dia cuma butuh 2 host. Makanya dia ini prefix 30 karena menghasilkan 4 host gitu. Oke, tanpa berlama-lama ya, kita langsung masuk ke implementasinya. Kita buka router pertama, terus ke CLI. Jadi di sini saya bakal masukin dulu router ke switch. Jadi kita bakal masukin IP gateway-nya gitu dari router ke switch-nya kayak biasa awalnya enable config terus infa 0/0 ini ya, terus masukin IP address-nya ini aja 192.168.5.1 karena kan dia network pertama ya. 255 terus 255 255 terus karena ini kan 127 ya, jadi 127 kepakainya 128 karena 256 dikurang 128 itu kan hasilnya kan 128 ya. Nah, ini 128 terus kita enter, no shutdown, terus exit. Terus kita ke in serial nih. Jadi saya bakal menghubungin dari router ini ke router ini. Jadi router ini kan butuh IP juga ya. Jadi in SE 3/0. Terus saya mau ke router 1 dulu. Jadi kita main IP address-nya 192.168.5. Di sini kan network 4 ya, 224. Berarti kita pakai yang 255. 225 deh. 225 terus 255 255 255 252. Karena kan menggunakan prefix 30 ya. 256 dikurang 4 itu 252. Terus enter. Terus kita ini nih kasih clock rate untuk ngaktifin serialnya. Jadi clock rate 64.000. Terus kita kasih bandwidth ya. Oke. Bandwidth 64 terus no shutdown. Oke, sorry. No shutdown terus hit. Nah, terus kita
lihat instruksi XRP. Jadi sekarang kita nentuin router XRP 1 fungsinya untuk menentukan jalur otomatisnya ya. Jadi router ini ke router ini. Contohnya router ini ke router ini nih terputus. Dia bakal nyari jalur otomatis dari sini baru ke sini gitu. Dia intinya nentuin jalur otomatisnya gitu. Nah, langsung aja kita kasih router XRP. Router XRP 1. Ini networknya 192, 168, 5, 0, 0, 0, 0, 127. Jadi ini kenapa 0? Karena kan ini network pertama ya. Terus kita masukin wildcard-nya. Wildcard itu semua yang ada di jaringan ini. Atau bisa dibilang semua yang ada di subnet 255, 255. Itu ditentuin semua jalurnya gitu. Jadi ujungnya itu kan 128 ya network pertama tuh. Nah makanya itu kita kurangin 1 jadi 127 gitu. Betul kan kita pernah gitu. Terus lagi network 192, 168, 5, 224, 000, 3. Kenapa 224? Karena di network 4 ini bisa kita lihat ya. Kita butuh 2 host saja, terus prefixnya 30. Itu kan 4 host. 4 kurang 1, 3. Jadi di sini 3. Terus network 92, 168, 5, 228, 0, 0, 0, 3. Ini kan network 5 ya, 228, tetap prefixnya 30. Terus kita kasih perintah nih, ready, reboot, static. Terus no auto summary. Nih ya, auto summary. Terus kita tinggal end. Terus kita simpan di write memory. Oke. Terus kita lanjut ke router 0. Nah, di sini kita router ke switch dulu ya. Kayak biasanya, enable, masuk ke terminal, terus in fa not regional. Nah, terus ini kita masukin IP address-nya nih. IP address-nya itu 192.168.5.29. Terus 255, 255, 255, 192. Nah, ini kan dia network yang kedua 128, makanya di sini 129.
Terus ini Kak, kenapa 192? Karena kan kita butuh 64 host, berarti 256 dikurang 64 host itu 192. Jadi ini pakai 192. Terus langsung kita shutdown, terus exit. Nah, sekarang router ke router. Jadi NSE mau IP address ya 192 168 5 226 255 255 255 252. Nah, jadi ini kan network keempat ya. Network keempat itu 224. Kenapa dia 226? Karena 225-nya itu udah kepakai dari router 1 ke router 0. Jadi router 0 ke router 1 jadi jangan dipakai 225 itu. Berarti di sini kita pakai 226 gitu. Ini prefixnya 30 jadi 252 gitu. Terus seperti biasa kita kasih clock rate. Clock rate-nya 64.000. Terus bandwidth-nya 64. Terus mau shutdown dan exit. Sekarang yang serial 3. NSE3/0, IP address-nya 192.168.5.233, terus 255, 255, 255, 252. Ini kan kita lihat ya network 6, 232, ya, makanya 233 gitu. Enter, terus kayak biasa clock rate lagi 64.000, bandwidth-nya 64, terus mau shutdown, exit. Sekarang kita tentuin router XRP satunya. Nah, tinggal kita tulis router XRP 1, terus networknya jangan lupa network 192 168 5 128 000 63. Nah, network 2 itu kan 128 ya. Network 2 itu 128. Terus kita butuhnya itu kan 64, berarti ini 63 karena 64 kurang 1, 3. Terus lagi ini dia 224 192 168 5 224. 224 itu karena network 4. Terus router ke router pastinya kan 3 ya. Ini 3. Terus network lagi 192 168 232 karena dia di network 6. 232. Prefixnya masih 30 jadi 3 di sini. Enter, terus ready, reboot, static, terus no auto summary, terus end, terus write memory. Nah, terus kita buka router 3. Nah, di sini kita
kita ke switch dulu. Biasanya enable, terus masuk ke untuk masuk ke terminal, terus in FA 0/0, terus masukin IP address-nya, terus 192.168.5.193. Karena kan dia network 3 ya. Terus 255, 255, 25, aduh, 255, 252. Wait, 224. 193 itu karena network 3, terus kalau untuk 224 ini karena kan 30 host. Jadi kita hitung aja 256 dikurang 32, 224 gitu. Terus ini no shutdown aja. Ini exit. Terus kita router ke router. Kita ke in serial 3/0 ke atas dulu ya berarti. In SE 3/0. Terus IP address 192.168.5.230. Terus 255, 255, 255, 252. Kenapa 230? Karena network 5 itu kan 228. Nah, 229-nya itu kan udah kepake ya, makanya sekarang 230 gitu. Terus kayak biasa clock rate 64.000, terus bandwidth itu 64, terus down, langsung exit. Sekarang in SE 2, 2/0, itu IP address-nya 192.168.5.234, 255, 255, 255, 252, 234 karena network 4, network 6 itu 233 kan. Ya udah berarti 234. Enter, terus clock rate 64.000, terus bandwidth 64, nah shutdown, terus exit. Nah, kita tentuin router XRP-nya. Jadi, router XRP 1. Networknya 192.168.5.000.31. Jadi kan ini dari router ke switch. Nah, ini router 3. 31 ini karena 32 host. Terus ini network 5 jadi 228. Terus ini tuh 31. Nah, ini 232. 232 karena ini network 6. Terus setelah itu enter, kita kasih perintah redis reboot static
No auto summary, lalu N, write memory. Nah, sekarang kita bisa cek nih, uh, jadi kita bakal show IP XRP-nya topologi di R1. Nih, kita show IP-nya. Jadi kita ke R1, ke CLI, wait, so, wait, sorry. Kayaknya harus ini deh, nggak usah masuk. Coba ya kalau nggak usah masuk. So, IP, XRP, topologi. Kita buka yang topologinya. Nah, ini kan kayak nih udah connect semua ya. Tuh, successful, connect kayak gitu. Terus kita coba show IP, XRP, topologi, all thing. Semua linknya nih, kita coba. Wait, link, oh sorry. So, ini RP, topologi, all links. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Jadi semua links ini udah terhubung dari serial 2, 3, slice 0, 2, slice 0 lagi connect-nya. Ini connect, terus successful. Udah terhubung ya. Jadi semua network ini udah terhubung semua secara otomatis menggunakan XRP. Kita coba lagi. So, XRP naik. Oh, sabar. No, ini XRP naik board. Oh, sorry, salah ketik. So, AP, XRP naik board. Nah, ini ya bisa kita lihat di sini. Udah sukses semua. Jadi kalau udah terhubung semua gini, saya rasa cukup ya. Demikian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.